Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Oktaviani dari kelas X3 jurusan Komputerisasi Akuntansi Amik Citra Buana Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat berjudul Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pendahuluan, identifikasi masalah, hasil, dan pembahasan. Urgensi pendidikan karakter dikembangkan karena salah satu bidang pembangunan nasional yang sangat penting dan menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pembangunan karakter bangsa, ada beberapa alasan mendasar yang melatar belakangi pentingnya pembangunan karakter bangsa. Secara filosofis, ideologis, normatif, historis, serta sosiokultural. Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun peradaban di Indonesia, khususnya membangun karakter bangsa memiliki tujuan nasional, sehingga tidak dipungkiri pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran wajib yang diberikan di setiap jenjang pendidikan, baik secara sekolah dasar, menengah maupun di perguruan tinggi. Abedillah dan Rozak pada tahun 2013 mengungkapkan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembangunan karakter bangsa dan memiliki tujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab. Yang kedua, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, dan demokratif. Dan yang ketiga, mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadapan, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab. Identifikasi masalah. Yang pertama, mahasiswa menjelaskan bagaimana konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, mahasiswa menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Keempat, mahasiswa menjelaskan tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang kelima, mahasiswa menjelaskan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Baik, pertama kita akan membahas tentang bagaimana konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Apa itu warga negara dan siapa warga negara Indonesia?
Warga negara Indonesia adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, siapa saja warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia adalah TNI, Polri, petani, perdagangan, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memiliki syarat menurut undang-undang. Baik, sebenarnya apa sih arti penting pendidikan kewarganegaraan itu? Nah, untuk melihat sebenarnya penting gak sih pendidikan kewarganegaraan? Karena kita dari kecil ya, bahkan dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi pun, kita terus belajar pendidikan kewarganegaraan. Ternyata mata pelajaran ini tuh bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di beberapa negara juga menerapkan mata pelajaran yang sama. Contohnya seperti di USA dan di New Zealand. Di USA mengajarkan materi tentang Speak Education dan di New Zealand Social Studies, dan masih banyak beberapa negara lagi yang menerapkannya. Menunjukkan bahwa memang setiap negara itu penting untuk mengajarkan pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakatnya. Yuk kita cari tahu apa sih tujuannya. Tujuan pendidikan kewarganegaraan itu tentunya untuk membentuk warga negara yang baik atau disebut good citizen, dan pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kenapa? Karena kalau seseorang mencintai tanah air, tentunya dia akan punya keinginan untuk mengembangkan negaranya. Dan begitu juga sebaliknya. Oke, next. Di sini kita akan sedikit membahas tentang istilah dan pengertian dalam pendidikan kewarganegaraan atau disebut PKN. Yang pertama, untuk istilah pendidikan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dengan pengertian usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan istilah citizenship bersumber dari buku An International Perspective on Education karya John dan Ray Derricott dengan pengertian sebagai berikut. Agak susah ya, soalnya bahasa Inggris. A citizen was defined as a constituent member of society. Citizenship, on the other hand,
was cited to be a set of characteristics of being a citizen. And finally, citizenship education, the underlying focal point of a study, was defined as the contribution of education to the development of those characteristics of a citizen. Istilah kewarganegaraan bersumber dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Terus selanjutnya yang keempat, pendidikan kewarganegaraan yang bersumber dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan yang terakhir, istilah mata kuliah kewarganegaraan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian selanjutnya, mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Untuk menjawab pertanyaan permasalahan ini, kita akan menganalisis menggunakan 3 sumber kajian, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis. Dari segi historis, sebenarnya pendidikan kewarganegaraan itu muncul pada kurikulum 1975 yang saat itu disingkat dengan Pendidikan Moral Pancasila atau disebut dengan PMP. Di tahun 1960, pendidikan ini dikenal dengan Civic, dan sekarang kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan ini menjadi mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan di perguruan tinggi. Tingkat menengah atau SMA menggunakan mata pelajaran PPKN, sedangkan di perguruan tinggi, penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.
Marilah kita tinjau sumber historisnya. Pada tahun 1908 dengan adanya Budi Utomo, Hari Kebangkitan Nasional, pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum dinamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indis Party, PSII atau disebut dengan Partai Syarikat Islam Indonesia, salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia yang berideologi Islam. Secara historisnya, PSII berasal dari Syarikat Dagang Islam yang didirikan di Solo pada tahun 1905. Dan ada juga PKI. PKI Partai Komunis Indonesia merupakan partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dengan dinyatakan sebagai partai terlarang. Dan ada juga NU, Nahdlatul Ulama, disebut sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada 31 Januari 1926 Masehi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan sosial, dan ekonomi, serta organisasi lainnya yang memiliki tujuan akhir ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Kemudian berlanjut pada tahun 1930-an di mana adanya organisasi-organisasi kebangsaan yang bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan cita-citakan Indonesia merdeka, negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Sampai pada kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, di mana Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita berada pada pasca kemerdekaan dengan mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Namun, tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. Oke, yang kedua, sumber sosiologis. Para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Kemudian ditambah dengan pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air. Itu semuanya disebut dengan penataan sosiokultural. Saya ingin sedikit menjelaskan. Awalnya pendidikan kewarganegaraan atau himbauan untuk cinta terhadap negara ini muncul awalnya hanya di PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan. Itu lebih banyak dilakukan pada penataan sosial kultural tadi dan dilakukan oleh para pemimpin negara seperti dalam pidato-pidato. Jadi para pemimpin mengajak untuk mencintai negaranya itu melalui pidato. Selain itu juga lewat kiai-kiai di pondok pesantren mengajak umat untuk berjuang mempertahankan tanah air. Pada saat itu para kiai menyebut bahwa berjuang untuk tanah air juga bagian dari jihad. Nah, ini cara mereka untuk mengenalkan pendidikan kewarganegaraan pertama kali sebelum adanya pendidikan formal. Maka dari itu, sosiologis merupakan sebuah ilmu yang dimana mempelajari kehidupan antar manusia. Dalam sebuah ilmu sosiologis, maka kemudian di dalamnya sendiri terdapat kajian yang dimana terdapat latar belakang, susunan, dan berbagai pola dari sebuah kehidupan sosial, yang dimana terdapat dari berbagai macam golongan dan juga kelompok yang dimana ada pada masyarakat. Kemudian di samping itu pula terdapat berbagai macam masalah sosial,
perubahan dan juga berbagai pembaharuan di mana terdapat di dalam masyarakat. Kemudian dari segi politik, sebenarnya pendidikan kewarganegaraan sudah mulai dikenal dalam pendidikan sekolah, yaitu di kurikulum 1957, tapi memang belum memiliki materi yang komplit, karena di dalamnya hanya membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, karena saat itu masih dalam awal-awal penjajah, masih banyak warga negara Indonesia yang keluar masuk Belanda atau warga negara lainnya, sehingga materinya masih sangat dasar sekali. Nah, kemudian saat memasuki era Orde Baru, kurikulum sekolah itu berubah lagi jadi mata kuliah yang bersifat indoktrinatif, dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran yang baru, yang pada saat itu kurikulumnya sangat beda sekali. Jadi memang pendidikan kewarganegaraan itu selalu disesuaikan dengan kondisi dan bentuk suatu negara. Jadi secara politik, doktrinnya ya disesuaikan dengan periode yang sedang memimpin. Di masa Orde Baru yang diindoktrinasi, semuanya dihilangkan. Slogannya harus tunduk pada negara. Kemudian dengan seiring perkembangan zaman atau perubahan yang ada, ciri khas pendidikan kewarganegaraan pun juga berubah. Jadi, secara politik, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan dengan sejalan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Akan kita lanjutkan dengan pembahasan dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah dan periodisasi praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa yang memiliki peran dan fungsi berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Kemudian, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat dibagi menjadi 6 periode sebagai berikut. Periode pertama, tahun 1945 sampai dengan 1949. Periode kedua, 1948 sampai dengan 1950. Periode ketiga, 1950 sampai dengan 1959. Periode keempat, 1959 sampai dengan 1966. Periode kelima, 1966 sampai dengan 1998. Dan periode ke-6 1998 sampai dengan sekarang. Semuanya ini merupakan dinamika dan tantangan PKN mengikuti periodisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Demikian Aristoteles tahun 1995, different constitution require different type of God citizen because there are different sort of civic function. Oke, next. Di sini ada tantangan pertama. Tentunya terjadi perubahan yang terlalu cepat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi konstitusi. Ini juga akan menjadi tantangan bagi pendidik maupun yang belajar pendidikan kewarganegaraan. Bagaimanapun juga harus mengkaji kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan yang ada. Aturannya terus berubah, seperti aturan pemilu 1965 sampai pemilu yang terakhir pada 2019 akan terus mengalami perubahan. Artinya pelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan juga harus berubah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Itu tadi termasuk status warga negara, itu juga menjadi peran dan fungsi warga negara yang memiliki sifat yang dinamis. Jadi akan terus berubah, termasuk perubahan Undang-Undang 1945
akan terus berubah. Itu juga berimplikasi terhadap perubahan materi dalam pendidikan kewarganegaraan. Maka, ini akan menjadi tantangan bagi kita. Jangan sampai kita belajar PKN pada tahun 2001, tetapi referensi buku kita, buku pendidikan kewarganegaraan di tahun 1990. Misalnya, dan itu pasti tentu berubah sekali. Kemudian tantangan kedua adalah bagaimana kita bisa menyamakan kurikulum agar sesuai dengan perkembangan iptek. Contohnya seperti berbicara tentang aksi bela negara. Aksi bela negara pada tahun 60 atau 70 dengan perang. Jadi kita ada penjajah, kemudian berusaha untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita berjuang, bagaimana kita mengobarkan semangat masyarakat Indonesia agar mereka mau berjuang. Nah, di tahun ini, cara kita mengajak masyarakat Indonesia untuk bisa mencintai terhadap negara mungkin bisa digunakan sesuai dengan perkembangan iptek yang ada. Contohnya, dengan memanfaatkan sosial media, memanfaatkan media digital, dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana cara kita mengantisipasi orang-orang atau penduduk warga negara yang berpotensi untuk melakukan makar. Misalnya di tahun 1960, 1970, makar itu dilakukan bagi mereka yang memiliki kelompok yang kuat dan kemudian menggalangkan kekuatan untuk meruntuhkan suatu negara. Tapi di masa sekarang kita bisa lihat bahwa awal ketidakcintaan seseorang terhadap negara Indonesia itu bisa jadi disebabkan dengan banyaknya berita hoaks, banyaknya hate speech, sosial media sehingga mengurangi kecintaan seseorang terhadap negara Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini harus kita antisipasi. Oke, next. Di sini kita akan membahas esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Oke, yang perlu kita garis bawahi bahwa nasib sebuah bangsa itu ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Maju atau tidaknya Indonesia 20 atau 10 tahun lagi yang menentukan adalah kita. Nah, di sini salah satu cara agar kita mampu mengembangkan atau memajukan negara kita Indonesia adalah dengan memupuk kecintaannya terlebih dahulu. Agar cinta terhadap Indonesia, maka harus menguasai pendidikan kewarganegaraan dengan baik. Bagaimana hak dan kewajiban yang harus dilakukan? Apa itu integrasi nasional? Apa itu wawasan Nusantara? Apa itu pentingnya kita memahami bahwa Indonesia adalah multikultural dan lain sebagainya? Itu semuanya akan menjadi bekal Indonesia 20 atau 30 tahun yang akan datang. Kemudian, urgensi yang kedua, efektivitas dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan ini berkaitan dengan konstitusi yang berlaku. Ini juga penting karena akan menjadi lucu saja kalau sampai seorang yang terdidik, mahasiswa, apalagi bahkan tidak memahami mode konstitusi di negaranya sendiri. Atau memahami tapi yang dipahami di aturan sebelumnya. Nah, sebagai masyarakat yang terdidik, kita memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat secara luas. Maka otomatis kita sebagai mahasiswa harus memahami juga bagaimana perubahan konstitusi. Kenapa berubah? Contohnya, kenapa ada pilkada serentak? Kenapa harus ada pertimbangan-pertimbangan pemilihan partai? Dalam kontestasi politik harus selalu berubah setiap periodenya. Itu kita harus memahami, tidak hanya mengikuti, tapi kita harus memahami dan harus mengikuti setiap perkembangan-perkembangan teknologi yang berlaku. Perkembangan sosial, perkembangan masyarakat, sehingga terjadi perubahan konstitusi sedemikian rupa. Di sini saya menarik kesimpulan, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan.
Pendidikan berarti berusaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, seperti pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Baik secara sosiologis, PPKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PPKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.